melihat pemain skateboard yang bermain pada lintasan berbentuk seperti kubangan setengah bola? Menurut kalian, apakah ada keterkaitan antara peristiwa tersebut dengan fenomena di fisika? Let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu subbab pada materi usaha dan juga energi. Kira-kira subbab apa yaitu? Mari kita belajar bersama. Pemain skateboard yang bermain pada lintasan berbentuk kubangan setengah bola dengan arah bolak-balik meluncur dan kembali dengan arah yang berlawanan. Untuk memahami peristiwa tersebut, kita akan melihat bersama-sama melalui live virtual pad yang akan disajikan sebagai berikut. Kita akan mencari di kolom pencarian Google dengan kata kunci pad. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita akan memilih pilihan menu dengan judul energi skate dasar. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk mensimulasikan penjelasan tentang pemain skateboard yang bermain pada lintasan melengkung. Kita pilih bagian gesekan. Nah, pada menu-menu di sini kita akan memperbesar sedikit masanya, lalu memperkecil gesekannya hingga tidak ada. Artinya, lintasan yang ada pada layar adalah lintasan yang licin. Selanjutnya kita akan menampilkan bagan batang atau diagram batang seperti berikut. Diagram batang ini menampilkan energi-energi yang bekerja atau energi-energi yang ada pada peristiwa berikut. Saat pemain skateboard ini meluncur pada lintasan licin, maka yang terjadi adalah pemain skateboard akan meluncur bolak-balik. Nah, sekarang kita bisa melihat pada grafik yang ada pada sebelah kiri. Saat pemain skateboard berada di ketinggian atau di atas, mengapa energi potensialnya lebih besar daripada energi kinetiknya? Lalu, mengapa ketika pemain skateboard ini berada pada bawah atau pada titik terendahnya, energi potensial lebih kecil daripada energi kinetiknya? Mari kita analisis. Saat pemain skateboard berada di atas ketinggian, energi potensialnya lebih besar. Sehingga, kira-kira apa ya yang mempengaruhi dari energi potensial? Ya, benar sekali. Yang mempengaruhi dari energi potensial adalah ketinggian. Lalu, mengapa saat pemain skateboard ini berada di bawah, energi kinetiknya lebih kecil? Mari kita analisis. Apakah ketinggian tidak berpengaruh pada energi kinetik? Jelas tidak, karena pada saat pemain skateboard berada di posisi bawah, energi kinetiknya itu adalah lebih besar. Maka ketinggian tidak berpengaruh terhadap energi kinetik. Lalu apa sih yang berpengaruh? Ya, gerak. Gerak identik dengan kecepatan. Jadi, pemain skateboard meluncur dengan kecepatan paling tingginya menuju ke bawah, itu akan mempengaruhi besar energi kinetiknya. Sehingga, energi potensial identik dengan ketinggian dan energi kinetik identik dengan kecepatan. Pemahaman tentang gerak berkaitan erat dengan jarak, perpindahan, percepatan, kecepatan, gaya, ataupun resultan gaya. Lalu, bagaimana sih gerak itu bisa terjadi? Dan apa saja yang ada pada benda ketika benda itu bergerak? Salah satu konsep mengapa benda bisa bergerak karena adanya energi yang menghasilkannya. Begitu pula sebaliknya, dari gerak kita bisa memanfaatkannya menjadi sumber daya ataupun sumber energi. Melalui gerak tersebut, kita bisa memanfaatkan energi potensial, energi kinetik, maupun energi mekanik. Pada ilustrasi sebelumnya telah kita bahas bahwa energi kinetik memiliki keterkaitan erat dengan gerak dan juga kecepatan. Mobil-mobil yang melintas, orang-orang yang berjalan, dan benda-benda yang bergerak seperti ilustrasi berikut pasti memiliki energi kinetik. Seluruhnya memiliki massa dan juga kecepatan tertentu, sehingga dapat diperhitungkan energi kinetiknya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ketika kecepatan pada benda semakin besar, maka energi kinetiknya juga semakin besar. Peristiwa
energi kinetik dapat kalian temui pada peristiwa gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, ataupun getaran. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Berikut adalah ilustrasi gerak kelapa jatuh dari pohon. Manakah yang energi kinetiknya lebih besar? Apakah saat di kedudukan A atau di kedudukan B? Yaps, benar. Energi kinetik lebih besar saat berada pada kedudukan B. Mengapa energi kinetik lebih besar saat berada di kedudukan B? Karena ketika jatuh, kecepatan kelapa akan terus bertambah. Oleh karena itu, energi kinetik kelapa akan lebih besar ketika mencapai titik B dibandingkan titik A. Energi kinetik dapat dinyatakan dengan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik yang memiliki satuan joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Setelah belajar bersama-sama tentang konsep atau teori energi kinetik, kita akan menyelesaikan contoh soal sebagai berikut. Disajikan sebuah gambar buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Sekarang mari kita hitung energi kinetik kelapa saat mencapai titik A dan titik B bila diketahui massa kelapa adalah 0,6 kg, tingginya adalah 9,6 meter, titik A dari permukaan tanah adalah 6,4 meter, titik B dari permukaan tanah adalah 5,55 meter. Lalu, gravitasi yang digunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk menghitung energi kinetik dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, kita harus memiliki data massa dan juga kecepatan. Nah, kecepatannya kan belum diketahui, maka kita bisa menggunakan persamaan atau rumus dari gerak jatuh bebas, yakni V sama dengan akar 2G dikali H. Dalam hal ini, H adalah perpindahan yang dihitung dari kedudukan awalnya, yaitu 9,6 meter. Sehingga kita peroleh sebagai berikut. Di titik A, perpindahan kelapa, yakni H, itu dihitung dari titik awalnya, 9,6 meter dikurangi 6,4, yaitu posisi titik A dari permukaan tanah, sehingga diperoleh perpindahan kelapa di titik A adalah 3,2 meter. Selanjutnya, kita hitung kecepatannya dengan rumus gerak jatuh bebas. V sama dengan akar 2G dikalikan H. Diketahui bahwa G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, lalu perpindahannya adalah 3,2, sehingga diperoleh kecepatan di titik A adalah 8 meter per sekon. Lalu dimasukkan ke dalam rumus atau persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan M atau massa kelapa adalah 0,6 kg dan V adalah 8 meter per sekon, sehingga diperoleh energi kinetik di titik A adalah 19,2 joule. Begitu pula dengan energi kinetik di titik B. Perpindahan kelapa di titik B adalah 9,6 dikurangi 5,55 sehingga diperoleh 4,05 meter. Lalu menghitung kecepatan dengan rumus gerak jatuh bebas diperoleh 9 meter per sekon. Sehingga energi kinetik di titik B adalah energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Sehingga dimasukkan ke dalam formula atau rumus, diperoleh energi kinetik di titik B sebesar 24,3 joule. Nah, bagaimana? Sampai sini, apakah kalian sudah memahami tentang konsep energi kinetik beserta contoh soal yang sudah kita bahas sebelumnya? Jika kalian telah memahami keseluruhan dari konsep energi kinetik beserta contoh soalnya, mari kita latihan soal secara bersama-sama. Setelah mempelajari, memahami, dan membahas beberapa soal terkait konsep energi kinetik, kalian pasti telah memahami dengan baik apa sih yang dimaksud dengan energi kinetik. Nah, pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi energi potensial dan juga energi mekanik. Kita cukupkan dulu video pada kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa memberikan ilmu pengetahuan baru bagi kalian semua. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.